Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Galuh Yuliawan. Saya dari Universitas Siber Asia, Prodi Informatika, kelas IT 104. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan proposal tugas proyek ICT Literasi, yaitu tentang pembuatan dan pengaplikasian portofolio untuk seorang web developer. Saya akan menguraikan tentang apa saja yang hendak saya sampaikan pada presentasi ini terlebih dahulu. Pertama, saya akan menjelaskan masalah yang ada, yakni tentang pokok permasalahan yang menjadi dasar pembuatan proyek ini. Kedua adalah output dan target capaian, juga berisi tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan dibuatnya proyek ini. Lalu ada poin penting portofolio, yaitu apa saja yang harus ada dalam portofolio serta yang harus dihindari dalam pembuatan portofolio. Selanjutnya timeline proyek, yaitu bagaimana proses pengerjaan proyek berdasarkan waktu pengerjaannya. Kemudian contoh proyek, yaitu progres pengerjaan yang telah saya lakukan saat ini, yaitu model proyek. Terakhir ada metode, ia menjelaskan tentang bagaimana proyek ini akan dibuat nantinya. Pokok permasalahan yang saya jadikan landasan untuk membuat proyek ini adalah masih minimnya SDM developer yang ada di Indonesia dibanding negara-negara lainnya. Sedangkan kebutuhan SDM yang dibutuhkan untuk setiap lapangan pekerjaan khususnya IT kian hari kian bertambah. Kemudian output dan target capaian. Tujuan utama dibuatnya proyek ini adalah untuk menjadi jembatan bagi calon developer di generasi selanjutnya dengan dapat mengenalkan dirinya pada dunia industri lebih baik lagi. Kedua, target calon developer calon developer di masa mendatang diharapkan lebih memperhatikan tentang pentingnya memiliki portofolio. Kedua, agar semakin banyak SDM developer di Indonesia. Lalu output wajib, pertama adalah website portofolio ini. Kedua, mengopen source-kan website tersebut di GitHub agar bisa digunakan orang banyak secara mudah. Dan terakhir, dokumentasi tentang penggunaan website untuk portofolio pribadi. Lalu ada output tambahan, yakni artikel tentang pentingnya portofolio bagi calon developer. Kita beralih pada poin-poin penting dalam pembuatan portofolio. Poin umum yang seharusnya ada pada portofolio, pertama ada About Me, berisi rangkuman singkat tentang pemilik portofolio. Kedua ada proyek, berisi galeri tentang proyek apa saja yang telah dibuat pemilik portofolio tersebut. Ketiga, kontak, berisi email, nomor handphone, dan biasanya ada juga profile LinkedIn. Kedua poin yang dilihat perekrut pada portofolio. Pertama ada jangka waktu proyek, ini seberapa baru proyek yang sedang ditampilkan di website saat ini. Kedua ada latar belakang pendidikan, ini seaktif apa pemilik portofolio saat masih di bangku pendidikan sebelumnya. Ketiga ada kemampuan problem solving. Hal ini bisa dilihat dari seberapa sulit proyek yang dibuat yang sedang ditampilkan pada portofolio. Yang ketiga adalah poin yang sebaiknya dihindari pada portofolio. Pertama, proyek yang dikerjakan bersama. Sebaiknya proyek yang ditampilkan adalah karya yang murni buatan sendiri. Jika karya tersebut adalah karya kelompok, maka sebaiknya
minimal mendapat persetujuan dari anggota kelompok yang membuat proyek tersebut. Kedua, ada timeline yang tidak beraturan. Sebaiknya sering membuat dan menunjukkan proyek sekecil apapun itu. Ketiga, deskripsi proyek yang buruk. Sebaiknya memposisikan diri sebagai orang awam asal saat menulis penjelasan proyek. Sekarang kita beralih ke timeline proyek. Untuk timeline pengerjaan proyek, saya menyesuaikan waktunya dengan sesi perkuliahan itu sendiri. Yakni dengan rincian sebagai berikut. Sesi 7 perkuliahan sekitar tanggal 24 hingga tanggal 28 November. Menentukan arsitektur, model, dan penyelesaian proposal proyek. Sesi 9, yakni pekan ini, membuat desain proyek. Sesi 10 hingga sesi 14, memulai pembuatan proyek. Terus sesi 15, membuat dokumentasi dan pengumpulan proyek. Sebagai model proyek sementara, saya telah menghosting sebuah website namun masih menggunakan kode buatan orang lain. Setidaknya kode tersebut dapat menjadi gambaran awal tentang bagaimana proyek akan dibuat nantinya. Website tersebut juga harapannya dapat menjadi bukti dari selesainya bagian pertama dan kedua dari timeline proyek, yakni menentukan arsitektur model dan penyelesaian proposal proyek. Dan kedua, membuat desain proyek. Baik, kalau begitu kita lanjut ke bagian metode. Metode yang akan digunakan pada pembuatan ini, pertama, arsitektur. Menentukan arsitektur website. Pertama, menentukan arsitektur website. Karena proyek ini tidak memerlukan server side atau hanya static web page, sehingga saya memilih React.js dan menggunakan framework Gatsby.js karena memang dikhususkan untuk pembuatan website statis. Kedua, desain. Untuk pembuatan desain proyek ini, saya menggunakan Figma karena gratis dan bisa digunakan berkelompok atau berkolasi secara gratis juga. Plugin-plugin dan template-nya juga banyak, sehingga nyaman digunakan untuk membuat website yang bagus. Ketiga, kendali versi. Di bagian ini saya menggunakan GitHub karena mudah dan paling banyak dipakai. Lalu ada juga software tambahan SourceTree. Saya menggunakannya karena fiturnya lebih lengkap dari manajemen kendali versi lainnya. Terakhir, hosting, bagian yang dilakukan agar website bisa diakses semua orang. Untuk hal ini saya menggunakan Gatsby Cloud karena merupakan platform hosting khusus dari Gatsby sendiri dan tentunya gratis. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan pada penyusunan proposal ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.